Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta diskusi. Kami dari para pemateri yang beranggotakan Rabiah, Rismawati, Sri Marlina, dan Jaitun. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai sikap profesional guru. Nah, bagi yang penasaran, yuk semangat mengikuti diskusi dari kami. Sikap profesional guru. Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral yang terarah serta mendasari perbuatan. Seorang profesional tentunya harus memiliki keahlian yang didapatkan melalui proses pendidikan, dan di samping itu terdapat unsur semangat pengambilan dalam melaksanakan kegiatan kerja. Sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Menjadi guru harus dapat menjadi contoh atau suri teladan bagi peserta didik. Karena pada kenyataan, guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat ditiru. Sikap profesional keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Sikap profesional guru terbagi menjadi 7 macam, yaitu sikap terhadap perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesi, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap anak didik, sikap terhadap tempat kerja, sikap terhadap pimpinan atau atasan, dan sikap terhadap pekerjaan. Kita lanjut membahas tentang sikap profesional guru yang terbagi 7 tadi secara satu persatu. Sikap terhadap perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih nilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan demikian, seorang guru profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang memiliki keahlian baik dalam materi maupun metode. Kebijakan pemerintah tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan oleh guru. Untuk jelasnya, dalam uraian berikut. A. Guru harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. B. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya. C. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Guru tidak boleh menghindari dari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan. Guru tidak boleh melakukan tindakan bersifat pribadi maupun kedinasan yang akan merugikan negara ataupun pemerintah. 2. Sikap terhadap organisasi profesi. Hal-hal yang harus dilakukan adalah A. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. B. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan. C. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. D. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
F. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. G. Tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dan organisasi profesinya. H. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi. Yang ketiga, sikap terhadap teman sejawat. Guru hendaknya menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Oleh sebab itu, guru hendaknya a. mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan pembelajaran. B. Peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. C. Bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya. D. Melakukan semua usaha untuk bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. E. Memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. F. Tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat. G. Tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat. Sikap terhadap anak didik. Guru harus memiliki sikap terhadap anak didiknya di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru yang ditiru, dicontoh, diteladani, dan sebagai pendidik yang terlatih dan melaksanakan tugas secara profesionalnya. Sikap yang perlu ditanamkan terhadap anak didiknya yaitu: pertama, berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan melaksanakan dan hasil pembelajaran. Kedua, peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Ketiga, melihat bahwa setiap peserta didik memiliki informasi secara individu dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Keempat, menghimpun informasi tentang peserta didik dan arsitektur untuk kepentingan proses pendidikan. Kelima, secara terus-menerus atau terus-menerus berusaha menciptakan, berkembang, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Selanjutnya, F. Menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindari diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. G. Berusaha untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan bagi peserta didik. H. Secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya termasuk kemampuannya untuk berkarya. I. Menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didik. J. Bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. K. Berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. L. Terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi bagian yang integral dari masyarakat pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. M. Membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan. N. Tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. O. Tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. P. Tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 5. Sikap terhadap tempat kerja. Untuk menyukseskan proses pembelajaran, guru harus bisa menciptakan suasana yang baik. Dalam hal ini adalah suasana sekolah. Dalam kode etik dituliskan bahwa guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baik yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana baik itu dengan berbagai cara, baik dengan menggunakan metode yang sesuai maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap ataupun pendekatan lain yang diperlukan. Selain itu, untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran, guru juga harus menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama perangkat sekolah, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengundang orang tua siswa sewaktu pengambilan rapot, bentuk BP3 dan lain-lain. Yang keenam, sikap terhadap pemimpin atau atasan. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari cabang, daerah, sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar Depdikbud, ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, Kakandep, dan seterusnya sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kerjasama juga dapat diberikan dalam bentuk usulan dan kritik yang membangun demi pencapaian tujuan yang telah digariskan bersama dan kemajuan organisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif dan loyal terhadap pimpinan. Sikap terhadap pekerjaan. Seorang guru sebagai pendidik harus benar-benar berkomitmen dalam memajukan pendidikan. Guru harus selalu dapat menyelesaikan kemampuan dan keinginan masyarakat. Dalam hal ini, peserta didik dan para orang tuanya, keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, guru selalu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, itulah tadi beberapa paparan materi dari kelompok kami. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari kami. Kami akhiri dengan kata akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.